بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan keberkahan. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah al-ijtihadu fid du'a, adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pada kesempatan kurma kali ini kita akan membahas tentang keutamaan berdoa di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat ihwatu iman rahimakumullah, kenapa kita harus menggiatkan kembali atau lebih serius bersungguh-sungguh dalam berdoa di bulan Ramadan? Alasan yang pertama, karena Allah mencantumkan ayat tentang berdoa di tengah-tengah pembahasan ayat tentang saum. Jadi ini menunjukkan keutamaan berdoa di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanyaku tentangku wahai Muhammad, katakanlah bahwa sungguh aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku pasti akan mengijabah setiap permohonan, setiap doa orang yang meminta jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini sekali lagi dicantumkan di tengah-tengah ayat tentang saum. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak berdoa di bulan Ramadan karena peluang besar diijabahnya sangat besar sekali. Insya Allah setiap permohonan kita, Allah akan ijabah jika itu memang baik untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sahabat-sahabat ihwatu iman rahimakumullah. Selain hal itu, yang kedua, di bulan Ramadan itu terdapat waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ada beberapa waktu terbaik di bulan Ramadan agar kita memperbanyak doa lagi di waktu-waktu tersebut. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, salah satun la turadu da'watum. Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Kata Nabi, yang pertama disebutkan as-shaimu hatta yubtiru. As-shaimu hatta yubtiru. Orang yang saum sampai dia buka puasa. Atau dalam redaksi lain, as-shaimu hina yubtiru. Orang yang saum ketika dia berbuka puasa. Jadi sejak dia puasa sampai puncaknya saat berbuka nanti, Allah pasti akan mengijabah setiap doanya. Makanya dianjurkan bagi orang yang berbuka puasa setelah membaca doa buka puasa, dhahabat doma'u, kemudian dia telah selesai dari takjil atau sebelum dia takjil, misalnya kita bismillah dulu, kemudian kita minum, kemudian kita baca dhahabat doma'u, kemudian setelah itu kita berdoa sebelum makan makanan yang lain. Kenapa? Kata Nabi, inna lis-shaimi inda iftarihi la da'watun ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang saum ketika berbukanya ada waktu di mana doanya pasti tidak akan tertolak. Oleh karena itu 3 golongan yang Allah jamin tidak akan tertolak doanya. Yang pertama orang yang saum. Yang kedua wal imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga wa da'watul majlum, doa orang-orang yang dizalimi. Maka 3 orang ini tidak akan ditolak. Salah satu di antaranya adalah orang yang berpuasa. Jadi jangan lupa untuk berdoa saat berbuka puasa
karena saat itu doa betul-betul sangat mustajab. Yang kedua yang mesti kita perhatikan adalah berdoa di sepertiga malam akhir atau di waktu sahur. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Yanjilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir." Kata Nabi, Rabb kita turun ke langit setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirullah." Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku pasti akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka pasti akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun padaku, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosanya. Kapan itu? Di waktu malam, di sepertiga malam, dan di waktu sahur menjelang adzan subuh. Bangun sahur, setelah makan, perbanyak istighfar dan perbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah waktu-waktu yang sangat-sangat Allah akan mengijabat doa kita. Ya, berbanyak berdoalah, perbanyak istighfarlah. Sahabat-sahabat, ikhwatiman rahimakumullah. Selanjutnya, waktu mustajab yang lainnya untuk kita berdoa adalah saat malam Lailatul Qadar. Rasulullah pernah mengajarkan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang mesti kita baca saat malam Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka ya Allah maafkanlah aku. Jadi jangan sia-siakan 10 hari terakhir nanti kita untuk selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah saat di bulan Ramadan yang harus kita panjatkan. Yang pertama tentu saja kita perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Peluang besar dosa kita yang sangat-sangat banyak ini Allah ampuni. Yang kedua, kita selalu minta kebaikan dunia dan akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, kita meminta agar ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita tersebut. Selanjutnya, selain waktu-waktu ya dan selain doa-doa yang kita pilih untuk dipanjatkan di bulan Ramadan, kita pun harus memenuhi adab dalam berdoa. Yang pertama, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ya. Kata Nabi, berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, mengalami doa kita dengan pujian-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, jika salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah memulai dengan memuji Allah, lalu bersolawat kepada Nabi, kemudian barulah berdoa dengan permintaan yang ia inginkan. Jadi ada berdoa itu memuji Allah, sholawat kepada Nabi, kemudian berdoa seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya, berdoalah dengan khusyuk dan sangat-sangat rendah hati. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55 Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan penuh rendah hati dan suara yang lembut. Sahabat-sahabat, ikhwatu iman rahimakumullah. Peluang besar doa diijabah di bulan Ramadan sangat-sangat terbuka lebar. Maka jangan sampai kita lewatkan untuk al-ijtihad fi doa, untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa di bulan yang mulia ini. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita. Semoga Allah mengabulkan segala permintaan kita. Semoga kita tetap istiqomah dalam ketaatan sampai kita husnul khatimah. Demikian kurma kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.